Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan juga Ibu vendor dan juga mitra strategis dari PT Taman Wisata Candi. Terima kasih sudah bergabung pada link yang memang kita sediakan dalam rangka untuk sosialisasi aturan dan ketentuan terkait dengan good corporate governance di TWC. Jadi hal ini kita lakukan karena mengingat kondisi dan situasi kali ini yang mungkin kita harus berinovasi dalam melakukan sosialisasi, tidak perlu harus tatap muka, tetapi esensinya nanti bisa ditangkap oleh Bapak dan juga Ibu. Yang kami hormati pula para jajaran direksi, unsur pimpinan, senior manager, manajer, asisten manajer yang mungkin juga ikut bergabung. Jadi kami dari Divisi Risiko dan Tata Kelola ingin hari ini berbagi informasi terkait dengan ketentuan GCG di perusahaan. Ya, Bapak dan juga Ibu, Kementerian BUMN dalam hal ini sudah mengeluarkan core values BUMN. Jadi untuk semua BUMN kita memiliki satu core values yang sama yang disebut dengan akhlak. Jadi ini kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu. Jadi semua BUMN telah memiliki core values yang sama. Akhlak itu terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kami di internal ketika melakukan rapat-rapat itu juga harus mendeklarasikan atau menyampaikan kalimat afirmatif yang ada pada core values BUMN ini. Dan Bapak dan juga Ibu, ini sebenarnya bagian dari dasar atau cita-cita awal komitmen perusahaan terhadap apa yang disebut dengan GCG. Jadi kalau kita lihat di sini core values BUMN itu sangat kental dengan pesan-pesan moral dari Kementerian BUMN kepada kami-kami BUMN ini untuk tetap menjaga amanah, kemudian terus melakukan kompetisi dengan tetap loyal terhadap perusahaan, peka terhadap perubahan yang terjadi, kemudian juga terus meningkatkan kolaborasi dan hubungan sinergitas. Itu kemudian tidak lelah-lelahnya kita menyampaikan kepada Bapak dan juga Ibu kalau berbicara GCG itu hal yang sekiranya juga keseharian kita sudah kita rasakan. Jadi GCG itu bagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita ibaratkan kita mengemudikan kapal ya kita menjadi kapten yang baik lah terhadap kapal itu. Sehingga nantinya implementasi dari GCG itu bisa membawa impact yang tidak langsung bagi perusahaan. Jadi impact-nya adalah good values, kemudian branding perusahaan yang meningkat karena kepercayaan masyarakat atau investor atau stakeholders menjadi semakin baik kepada perusahaan. Ini prinsip 5 prinsip pada GCG yang disebut tarif. Itu ada transparansi, akuntability, responsibilitas, independensi, dan juga kewajaran. Transparansi Bapak dan juga Ibu, kami tekankan sekali lagi bahwa hingga saat ini PT Taman Wisata Candi terus mengembangkan sistem yang mana menuju kepada keterbukaan informasi, keterbukaan sistem administrasi. Bapak dan juga Ibu pasti juga sebagai vendor dan mitra sudah melaksanakan yang disebut dengan ERP, itu jadi bagian juga kami dalam transparansi transaksi. Akuntabilitas, jadi Bapak dan juga Ibu sekarang juga berbeda dengan yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita akan mengembangkan bahwa kejelasan fungsi. Jadi siapa yang membayar, siapa yang memesan, siapa yang menerima barang itu masing-masing sudah memiliki tupoksi sendiri-sendiri. Jadi itu kejelasan fungsi yang kami kembangkan dalam rangka juga untuk berprinsip GCG. Tanggung jawab kita laksanakan terhadap stakeholders dan juga kepada shareholders kita. Kemudian independensi bahwa insan TWC dalam melaksanakan kegiatan dan berhubungan langsung dengan Bapak dan juga Ibu memiliki kemandirian yang tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan apapun.
apalagi kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah melawan hukum. Kemudian kewajaran, jadi Bapak dan juga Ibu, TWC terus berupaya supaya aktivitas yang kita laksanakan itu tetap wajar sesuai dengan rule-rule yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang terus kami gaungkan kepada Bapak dan juga Ibu. Jadi, sekiranya Bapak dan juga Ibu menemukan adanya pelanggaran, penyimpangan terkait dengan transaksi dengan Bapak dan juga Ibu selaku vendor dan mitra strategis, disilakan untuk menggunakan jalur yang telah kita sediakan, yaitu whistleblowing system. Di dalam whistleblowing system kita juga menganut masalah perlindungan terhadap pelapor, artinya Bapak dan juga Ibu akan terlindungi terhadap apa yang telah dilaporkan. Tetapi juga jangan lupa data dan juga dokumentasi atas laporan Bapak dan juga Ibu itu harus juga yang valid. Karena dalam hal ini tim penelaah di bawah sekretaris perusahaan itu akan menilai apakah dokumen yang Bapak Ibu laporkan itu mendukung tidak terhadap laporan tersebut. Dan bentuk pembuktiannya adalah kita balik, jadi pembuktiannya adalah nanti kita minta Bapak dan juga Ibu untuk bisa membuktikan terhadap penyimpangan atau pelanggaran tersebut. Dan apabila nanti ditemukan penyimpangan dan pelanggaran yang sifatnya itu adalah secara struktural organisatoris, kita akan melakukan tindakan surat peringatan hingga pemecatan. Kalaupun nanti sifatnya melawan hukum, itu tidak kita lalui jalur-jalur surat peringatan, tetapi langsung kita serahkan kepada aparat yang berwajib. Nah, ini juga kita terus gaungkan kepada Bapak dan juga Ibu bahwa kita tidak bisa menerima gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Jadi ada hal-hal atau barrier-barrier di mana kita dalam bekerja itu di perusahaan kami, itu kita memang tidak boleh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menerima sesuatu dari mitra ataupun dari vendor. Dan ini juga menjadi bagian dari yang kita sediakan untuk memfasilitasi Bapak dan juga Ibu sekiranya ada keluhan-keluhan terkait dengan aktivitas atau hubungan kita dengan Bapak dan juga Ibu. Di sini kita coba mengambil materi presentasi bahwasanya ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Jadi ada batasan-batasan yang kami sebutkan tadi, di mana kita bisa menerima dan tidak bisa menerima ketentuan gratifikasi itu. Tetapi pada prinsipnya bukan masalah aturan ini Bapak Ibu, tetapi kami minta sama seperti core values kita bahwa akhlak itu kan tidak melekat kepada aktivitas real kita, tetapi melekat pada komitmen di hati. Jadi kalau kita sudah berangkat dari niat yang baik, ya insya Allah nanti outputnya itu akan menjadi baik. Tetapi kalau kita memang niatnya sudah mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dimungkinkan semua aturan itu bisa mentah karena niatan kita itu sendiri. Nah, ini yang kita coba sampaikan untuk 2020 ada beberapa perkembangan. Jadi dalam kita melakukan transaksional atau pekerjaan, kita tetap harus memperhatikan kualitas, kemudian harus ada namanya optimalisasi konten atau produk lokal, itu juga harus kita utamakan. Kemudian ada ruang bagi tim audit kita juga untuk bisa melakukan recheck, melakukan audit. Jadi kita bisa diizinkan juga bisa sharing-sharing tim audit kami kepada Bapak dan juga Ibu, sehingga kami juga dapat mensinkronkan data yang kami punya. Kami juga sebagai ring 2 dari situs Cagar Budaya Dunia, itu juga mohon Bapak dan juga Ibu juga bisa mengerti bahwa perlunya memperhatikan prinsip-prinsip K3 dan juga kelestarian terhadap cagar budaya itu sendiri. Ini juga yang tidak boleh dilakukan, bahwa administrasi menjadi penting, baik untuk sekarang maupun setelah kontrak pekerjaan akan berakhir. Kemudian tidak boleh ada gratifikasi, kemudian juga harus tetap mengutamakan tadi yang kita sampaikan, pelestarian dan prinsip-prinsip K3. Untuk terakhir, administrator yang ditunjuk oleh perusahaan, dalam hal ini direktur utama untuk mengelola dan juga memaintain GCG adalah sekretaris perusahaan. Untuk kali ini Ibu Emilia Enutari dengan nomor handphone seperti yang ada. Kemudian
Kemudian Bapak dan juga Ibu juga bisa melakukan koordinasi kepada kami di Ristakel dan juga pengendali gratifikasi. Saya kira itu Bapak dan juga Ibu, sejauh yang ada pertanyaan bisa disampaikan kepada komen di bawah atau bisa langsung WA di nomor-nomor yang sudah disediakan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu. Tolong jaga kepercayaan kami kepada Bapak dan juga Ibu, dan juga kami akan menjaga kepercayaan Bapak dan juga Ibu supaya kami terus berupaya meningkatkan sistem yang baik dan juga yang lebih transparan, lebih lebih accountability dan juga lebih baik ke depannya. Kami akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.